Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Anggara Subahan dengan NPM 2023-107-15277. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek saya dengan judul aplikasi Piket OB di Bayangkara di Gedung Muhammad Yasin. Latar belakang ini dibuat dengan tujuan OB agar tidak keliru atau tertukar jadwal atau bentrok dengan OB yang lain. Dan di sini ada BPMN berjalannya. Di sini ada OB dan admin. OB login, masuk nama OB, menentukan waktu jadwal piket, lalu beritahu OB tentang jadwal piket yang sudah siap. Terus admin melihat jadwal yang sudah dibuat dan selesai. Dan di sini ada BPMN berjalannya. Admin masuk aplikasi, input data OB, terus menentukan waktu jadwal piket OB dan mengecek pengajuan penjadwalan. Di sini apakah disetujui? Kalau tidak disetujui, mengirimkan informasi penolakan pembuatan jadwal dan balik lagi ke input data. Kalau disetujui, dia langsung menyimpan jadwal yang sudah dibuat admin dan menentukan jadwal ke dashboard OB masing-masing. Terus melihat jadwal piket. Nah, di sini apakah ingin ada perubahan jadwal? Kalau ada, dia akan mengirimkan pengajuan ke ketidaksetujuan pembatasan jadwal ke admin. Kalau misalnya tidak ada perubahan jadwal, terima dan simpan jadwal. Dan ini use case diagram saya. Di sini juga ada dua aktornya, ada OB dan admin. OB dan admin itu login, terus melihat jadwal. Nah, kalau admin itu dia bisa ubah jadwal, kelola data. Nah, kelola data ini extend, bisa menambah, mengedit, dan menghapus data OB. Dan cek kehadiran. Dan kalau OB, itu dia bisa mengkonfirmasi kehadiran dan dia juga bisa ajukan permintaan jadwal. Dan OB dan admin itu bisa melihat notifikasi pengingat jadwal dan logout. Dan di sini activity diagramnya, ini activity diagram login, OB dan admin. OB dan admin akses ke aplikasi Piket, terus menampilkan alamat utama aplikasi, terus masukkan ID dan password, sesuai tidak, kalau misalnya tidak sesuai dia akan balik lagi ke tampilan depan, terus kalau iya menampilkan halaman utama aplikasi. Terus di sini melihat jadwal piket OB dan admin, eh, melihat jadwal piket, terus menampilkan halaman jadwal piket, terus selesai. Terus ini ubah jadwal piket, mengubah jadwal piket itu admin pilih menu jadwal piket, menampilkan halaman jadwal yang ada, mengubah jadwal, simpan perubahan jadwal, dan tampilan berhasil mengubah jadwal. Terus selesai. Di sini kelola data OB. Nah, di sini tuh kelola data OB yang untuk melihat saja. Kalau melihat saja itu, admin mengklik kelola data OB dan menampilkan kelola data OB. Terus kalau yang untuk menambah, mengedit, dan menghapus, itu admin mengklik data OB, menampilkan kelola data, terus sini dia bisa tambah, hapus, dan edit. Kalau tambah, menampilkan halaman tambah data, terus menambah data, berhasil menambah data, lalu selesai. Kalau edit, edit itu dia menampilkan halaman edit data, menambah edit data, berhasil menambahkan data, terus selesai. Kalau misalnya ingin menghapus, dia langsung menyampaikan hasil data yang berhasil dihapus, lalu selesai. Dan di sini ada cek kehadiran OB, melihat kehadiran OB, menampilkan halaman kehadiran, lalu selesai. Sini ada konfirmasi kehadiran, masuk ke dalam halaman kehadiran, terus menampilkan halaman kehadiran, lalu mengisi kehadiran, dan berhasil mengisi kehadiran. Dan di sini ajukan permintaan jadwal, masuk ke dalam alamat mengajukan jadwal, terus menampilkan halaman mengajukan jadwal, mengisi ajuan pengubahan jadwal, berhasil mengisi perubahan jadwal. Dan di sini untuk notifikasi pengingatnya. Di sini untuk notifikasi pengingatnya itu mengklik notifikasi pengingat jadwal,
menampilkan halaman notifikasi pengingat jadwal, mengirim notifikasi pengingat jadwal, tampilan berhasil mengirim ke notifikasi. Dan di sini untuk logout, itu langsung logout dan proses logout. Dan di sini sekuen diagramnya, ini untuk sekuen diagram login ya. Di sini ada OB dan admin. Di sini OB dan admin tuh masukkan username dan password, terus login ke page, validasi login username dan password, cek credentials-nya username dan password, terus hasil verifikasi, tampilan dashboard atau error. Dashboard pesan, masukkan username. Kalau misal error, dia balik lagi ke sini. Terus kalau ini, masukkan lagi dan password. Validasi login, terus ini hasil verifikasi, tampilan dashboard, or melihat jadwal piket. Ini untuk melihat jadwal piket itu OB dan admin juga. Di sini request lihat jadwal, terus jet view-nya itu get jadwal, terus di kontrolnya itu get jadwal user, terus retur jadwal, tampilkan data jadwal. Ini. Dan di sini untuk ubah jadwal piket. Di sini admin doang, pilih jadwal yang akan diubah, terus update jadwalnya, terus ini ke update, terus dikirim lagi ke status update, tampilkan hasil update, terus perubahan hasilnya. Di sini kelola data untuk menambah data OB-nya. Nah, di sini input data OB baru, tambah data OB, terus save, status berhasil, tampilkan status, data OB ditambahkan. Di sini untuk kalau data OB yang mengedit, langsung pilih data OB-nya, edit data, terus diupdate, status update berhasil, tampilan status, terus data OB berhasil diubah. Di sini untuk menghapus data OB-nya, pilih data OB, menghapus data, terus delete, terus status hapus berhasil, tampilkan status, dan data OB berhasil dihapus. Dan di sini untuk cek kehadiran OB-nya, request data kehadiran OB, terus get kehadiran, fetch data kehadiran, return data kehadiran, terus langsung ke tampilan data dan data kehadiran ditampilkan. Dan di sini untuk konfirmasi kehadirannya, klik konfirmasi kehadiran, save kehadiran, status kehadiran, tampilkan status kehadiran, dan kehadiran sukses dikonfirmasi. Di sini untuk ajukan permintaan jadwalnya, di sini input tanggal dan alasannya, terus ajukan permintaannya dulu, alasannya kenapa dan tanggal berapa, terus save permintaan, status berhasil, tampilkan status dan permintaan terkirim. Di sini untuk notifikasi pengingat, di sini cek jadwal, terus retur jadwal terdekat, kirim notifikasi, tampilkan pengingat jadwal. Dan di sini untuk logoutnya, OB dan admin, klik logout, terus ke proses, terus ke langsung ready to login, terus tampilan halaman login, klik logout, proses logout, tampilan halaman login. Terus ini untuk kelas diagramnya, dia sama kayak use case-nya sini. Kayak misal edit jadwal itu tipenya itu in, tanggal itu didatein aja, shift di string. Dan di sini state diagram eh, login, halaman login, terus langsung ke input username dan password, terus validasi username dan password. Kalau misalnya dia salah itu dia akan balik lagi ke input username dan password. Kalau berhasil dia langsung selesai masuk ke dalam. Terus melihat jadwal piket, eh, ini login ke dashboard, buka menu jadwal, ambil data jadwal dan menampilkan jadwalnya lalu selesai. Dan di sini untuk ubah jadwal piket, eh, pertama ke dashboard dulu, terus buka menu jadwal, pilih jadwal dan edit jadwal, terus simpan perubahan. Kalau gagal, dia akan balik lagi ke edit data jadwal. Kalau berhasil, dia langsung selesai. Dan di sini untuk kelola data OB. Kelola data OB itu langsung masuk ke menu kelola OB, tampilkan daftar OB. Nah, di sini untuk kalau misalnya untuk menambah itu langsung isi form baru dan simpan data. Kalau untuk pengedit, edit data OB dulu, terus simpan perubahan. Kalau untuk menghapus, konfirmasi hapus,
Nah, ini benar-benar dihapus atau tidak. Kalau tidak, dia bakal batal. Pilih batal, terus langsung ke konfirmasi hapus lagi. Kalau iya, langsung kehapus datanya dan selesai. Terus di sini cek kehadirannya. Eh, Pertama ke dashboard dulu, terus buka menu cek kehadiran, input tanggal tanggal OB, ambil data kehadiran, tampilan daftar kehadiran dan selesai. Dan di sini untuk konfirmasi kehadiran, melihat jadwal, terus pilih tanggal jadwal, konfirmasi kehadiran, hadir atau tidak. Kalau misal hadir, statusnya langsung hadir lalu selesai. Kalau tidak hadir, statusnya jadi tidak hadir dan selesai. Dan di sini untuk ajukan permintaan jadwal. Eh, Pertama ke dashboard dulu, buka menu jadwal, lalu pilih jadwal, edit data jadwal, simpan perubahan. Kalau misalnya disetujui, dia langsung selesai. Kalau ditolak, pilih lagi jadwalnya tersebut. Terus ke notifikasi pengingat. Kalau notifikasi pengingat itu, pertama langsung ke data jadwal tersimpan, terus cek waktu pengingatnya, lalu kirim notifikasi, dan notifikasi terkirim dan selesai. Dan kalau untuk logout ya, ini langsung ke dashboard, klik tombol logout, proses logout sistem, kembali ke halaman login, dan selesai. Dan ini untuk deploy diagramnya, klien ini tuh yang dashboard ini tuh untuk admin, dan yang ini tuh untuk OB buat mobilenya. Di sini tuh menggunakan web aplikasi dan REST API dan menggunakan biasa MySQL. Dan di sini ERD-nya, di sini ada notifikasi, user, jadwal, kehadiran permintaan jadwal. Dan di sini tuh ada atribut-atributnya. Dan ini sama juga seperti di atas, cuma ini beda diagramnya aja, ERM-nya. Dan lalu ini kita ke interface-nya. Di sini fitur loginnya, masukkan dulu username dan passwordnya. Terus langsung masuk. Nah, masuk itu dia langsung menampilkan fitur dashboard. Dan seperti ini fitur dashboardnya. Terus kalau kita pencet fitur manage jadwal piketnya, dia seperti ini. Kalau misalnya kelola jadwal piketnya itu, masukkan dulu tanggalnya, terus pilih nama OB-nya, terus lokasinya, dan simpan jadwal. Kalau untuk fitur ubah jadwal piket, di sini masukin dulu tanggal, nama dan gedung, terus ganti dengan OB siapa, terus alasannya itu kenapa, dan simpan perubahan. Lalu untuk fitur konfirmasi kehadiran itu dia eh, tulis dulu namanya, terus cek status kehadirannya. Kalau misal hadir, tulis hadir. Kalau tidak hadir, tulis tidak hadir. Dan konfirmasi. Dan ini untuk fitur cek kehadirannya. Untuk fitur cek kehadirannya itu, eh, pilih nama OB-nya dulu, terus periodenya itu untuk minggu ini atau bulan kemarin, gitu, terus tampilkan. Terus ini untuk fitur menambah, mengedit, dan menghapus OB. Eh, di sini untuk fitur tambahnya itu, misal dikasih nama, terus ID OB-nya, nomor teleponnya, dan alamat, terus simpan data. Nah, di sini kalau untuk mengedit, tulis dulu nama yang pengen diedit, terus nama lengkapnya, nomor telepon, dan alamat. Kalau menghapus itu, eh, ini cari dulu namanya, dan di sini apakah ingin dihapus atau tidak. Kalau dihapus ini, dia langsung kehapus permanen. Dan di sini lalu ke ajukan permintaan jadwal. Kalau ajukan permintaan jadwal itu tulis nama dulu dan tanggal yang ingin diajuin itu tanggal berapa dan alasannya misal karena sakit atau gimana. Terus ini untuk notifikasi pengingat jadwal. Notifikasi pengingat jadwal itu bisa melalui metode notifikasi WA, email, dan SMS. Terus kirim ke notifikasi. Dan ini kalau logout, apa langsung logout aja ya logout. Kurang lebihnya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.